Iya ya Pak kabar Bonpian hari ini. Baik, benar. Baik pulang malam ini kita pandiran pulang nih kita kedatangan bintang tamu dari Ketua Umum IKPDH. IKPDH itu apa? Ikatan Pondok Keluarga. Ikatan Keluarga Pondok Darul Hijrah. Oh, Ikatan Keluarga Pondok Darul Hijrah, Ya. yaitu Amang Halui. Nah, ngaran asli Sidin ada aja kan disampaikan. Ada disampaikan ya lo langsung aja nih. Langsung aja perkenalan. Perkenalan dulu gitu lah. Jadi naran ulun tuh Muhammad Asqalani Haitami. Kawanan biasanya mengiau Haitami. Amunnya di kampus terkenalnya Amang Haloi. Nah, kampus Amang berarti Haloi. lah. Kampus Amang Halui itulah. Di kampus Amang Haloi. Kuliah Kuliah di UIN Antasari Banjarmasin. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Angkatan 2018. Tetangga kita ya lah. Iya, tetangga. Nah, Iya, tetangga. BK. Manajemen pendidikan. Pendidikan. Iya. Dulu KI. Iya. Orang mana Mang? Aslinya orang Tamban. Tamban Ban. Begitu Kuala. Tambal, Bang. Itu Tambal, Bang. Oh, Barito Kuala. Begitu Kuala. Tamban. Nah, jadi kayak opening mulan tadi malam ini kita bepandiran masalah pondok. Pokoknya kita batakon kayak apa jadi pondok, kayak apa jadi santri, aturan di pondok karena si Dini selain ketua umum Ikatan Keluarga Pondok Darul Hijrah, si Dini juga jadi ustadz di pondok, masya Allah. Ustadz dadakan kan Ustadz apa nih? Atau terencana kan? Nah, jadi ini pertanyaan pertama nah. Kenapa jadi masuk pondok? Sabujurnya di kampungnya bahasanya tuh kan bahar itu ada bakawanan bertiga nih. Hendak masuk kan biasanya kan sanawiyah lawan SMP aja kita lah. Nah di sana tuh ada yang namanya tahasus. Tahasus tuh kayak belajarannya tuh kayak ada hadis, tafsir kayak itu juga. Sana hendak masuk ke situ. Sekalinya kuitan nih kekeh gitu nah. Kadusah ikam ke pondok aja. Nah karena kita nih masih polos leh kelas 6 SD ya. Hai gitu nah. Iya, hai masuk pondok aja lagi. Padahal kawan tuh kadada kayak itu nah, kadada kawan jadi suka nganai masuk pondok. Oh, berarti pas masuk pondok dari jatuh ada kawan dok. Kadada kawan. Wah, keren. Polos lah. Polos, Bang. Polos. Wah, ini Bang polos lah. Wah, ini kelebihan polos, Bang. Berstiker ini sudah lah, ada polos aja. Hampir dah polos. Lalu Mas, pilihan pertama tuh dasar Darul Hijrah kalau ada daftar pondok lain juga. Jadi untuk pilihan tuh semalam Darul Hijrah, Darul Ilmi lawan Al-Falah. Nah, tapi kabarnya di Darul Hijrah ini ya fasilitas lengkap. Maksudnya fasilitas lengkap tuh kayak olahraganya, apa ekskul-ekskulnya tuh banyak gitu nah. Jadi pondok Darul Hijrah ini yang dahulu didatangi. Oh, yang didatangi. Yang didatangi itu dahulu. Pas sudah datang ibaratkan tuh kan orang tuh berkeliling-keliling hulu di pondok hendak mencari tahu seorang ini datang naranya kadusah melihat lapangan basket di situ tuh waktu itu tuh kadusah melihat lapangan futsal pas datang tuh pas di posisinya di lapangan basket oh bagus pondok orang nih sudah banyak bulik dah masuk pondok dah gitu Oh kada melihat di lain di kada melihat ke lain makanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama lawan yang membedakan lawan pondok-pondok lain pondok Darul Hijrah tuh ada bahasa Arab lawan bahasa Inggrisnya aja nah itu yang mulai hendak belajar daya tariknya ya. Lalu dipilih Darul Hijrah lah. Darul Hijrah. Jadi Darul Hijrah itu mulai SMP tapi ulun MTS Bang. Oh MTS-nya. Oh ini ada SMP ada MTS yang ada Darul Hijrah tuh. Kayak bagaimana sistem pondok Darul Hijrah dijelaskan Bang? Nah jadi kan Darul Hijrah ini apa namanya sistem lembaga. Jadi ada lembaga MTS, SMP, aliyah, lawan SMA. Nah kayak itu. Apa bedanya? Lawan MTS lain atau apa ya? Kan jadi ada SMP, ada MTS, ada SMA, ada aliyah. Apa bedanya? Iya itu. Sabujurnya sama. Pelajaran pondoknya pun sama, mungkin yang membedakan sama ya tadi pelajaran negerinya aja. Oh jadi yang SMP atau MTS itu negerinya, jadi pondok negeri. Berarti ijazahnya ada 2 atau dapat? Kayak ini kan hari ini misal kita masuk mata pelajaran gitu nah, itu tercampur ada negeri ada pondok. Jadi kami itu sekolah kayak umum yang membedakan instansi lawan kalau MTS itu kan biasanya ada Al-Quran hadis, tafsir nah gitu. Kalau SMP ya cukup baik gitu nah. Tapi pelajaran pondoknya sama, gurunya pun biasanya ustadznya tuh sama aja juga.
Merangkap kayak itulah. Oke tuh. Cuman pondok. Pondok. Basicnya pondok. Dan di belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris tuh di dalam pondok kah atau di sekolah? Di sekolah tuh kita belajar untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris tuh di luar pada jam pelajaran. Nah itu biasanya amunnya bahasa kami itu murabi ya, lain murabi bang. Bahasanya tuh mudabir. Lawan mualim. Mudabir itu kayak yang mengurus kamar. Pengurus kamarnya tuh. Nah jadi buahnya tuh yang memberi kosakata tiap hari. Nah itu. Selain mengurus kamar lah, jadi sini melajari juga. Melajari juga. Anggapannya tuh orang tua lah ya di sana. Orang tua gesan santri-santri yang lain. Pas Hanyar masuk pondok tuh kayak Pak nangis kah? Ya biasanya kalau diantar kuitan ke pondok nih. Beli kuitan nangis biasanya. Saya pakai surangan Diantar kuitan tuh kada nangis. Biasa lah. Biasa Cuma banyak tanda tanya. Oh kayak ini gak pondok. Jadi masih banyak yang kayak anak tahu kayak itu nah. Hal-hal asing-asing tuh punya tahu. Jadi misalnya anak kesana tuh surangannya berjalan suah juga kan surpep sorangan nah kita nih kada tahu les suah juga ini kan pagar pondok nih padahal kada boleh keluar kita nih tahu ngelonjok saja kada boleh padahal masih polos cara kamera masih polos model kayak itulah ya. Pang juga jar lanjut. Jadi sudah tahu segala di pondok-pondok lo adalah kayak merasa pernah kayak itu masa gundah atau kengalihan belajar di pondok nih? Pernah itu sudah menjalani satu semester 1 naik ke semester 2 lo naik ke semester 2. Nah itu mulai dah karena ada liburan bilang tadi lah. Jadi hati ini masih hendak ke sana. Sempatan ampih. Sempatan ampih tapi dikancangi kuitan sekalinya itu kan liburan tuh. Kayak kuitan mengancangi itu. Masuk seminggu sekalinya kena cacar. Pakai pulang. Begitu masuk pulang alhamdulillah bertarusan gitu nah. Kuitan mengancang itu kayak Pak. Amun ikam ampih ku kirim ke Gontor aja. Gontor itu makin ngeri gitu nah. Pandangannya waktu itu ya lah. BTW apa your parents nih lulusan pondok juga? Basicnya lain agamis pondok. Agamis. Amunnya keluarga ada. Nah, amunnya anak tahu sabujurnya rektor kita sekarang Bapak Mujibur Rahman tuh besapupu lawan Abah Ulun. Bapak Mujib tuh kan alpalah kayak itu nah. Nah, ada melihat ke Sidin lah. Oh tuh nah Bapak Mujib tuh lulusan alpalah kayak itu nah. Tapi memasukkan ulunnya hendak yang berbeda ya ke Darul Hijrah tadi tuh. Nah, kayak itu. Jadi sampai lulus dari Hijrah tuh 6 tahun berarti? 6 tahun. 6 tahun sekolahnya. Sekolahnya 6 tahun. Mengabdinya setahun. Jadi 7 tahun total dari Hijrah nih. Jadi 7 tahun. Berarti ibaratkan manusia tuh tahu banget sudah serok bolok di dalamnya tuh medannya tuh nah. Ya, bertakan gitu lah tahu. Bertakan naik gunung tuh kan hafal sudah. Biar bekijem lagi. Ya lo keren juga situ lah. Habis itu Bang di Darul Hijrah pas anak ampe itu SMP lah. Anak ampe itu masih SMP kelas 1 masih itu. SMP lulus lo. Lulus. Kadida kan niat hendak pindah ke pondok lain atau hendak ke negeri aja atau ke sekolah. Kadida karena kagamian. Oh jadi pas sudah. SMP itu dasar hendak seorang ke SMA-nya tuh pulang. Ya, hendak pulang ke SMA seorang. Kagamian deh tadi. Apa pengalaman sampai wahini didapatkan di pondok tuh kira-kira yang paling berkesan dan kawan dibawa sampai hari ini di kuliah masyarakat dan lain-lain melekat yang pastinya kehidupan Bang soalnya kita diajari mandiri soalnya di sana ibaratkan orang di luar itu kan OSIS wadah kami ada 2 OSDA lawan koordinator. OSDA itu apa? OSDA tuh organisasi santri Darul Hijrah sama kayak OSIS basisnya. Kalau nya koordinator setara lawan OSDA tapi ranahnya ke pramuka. Nah dan ulun alhamdulillah masuk di pramuka karena aktif mulai kelas 2 di pramuka. Lalu nah di pramuka itu yang banyak benar itu yang dapat pelajaran-pelajaran mungkin yang kayak sekarang kita di UKK, UKM yang jebuhannya dingin kah panas kah itu sudah workshop tuh sudah ulun dapatakan di pramuka itu tadi. Di Darul Hijrah lah. 4 koordinator tuh lah. Ya, soalnya kami itu nyebut Mabikori, Majelis Pembimbing Koordinator atau biasanya pembimbing pramuka gitu nah. Nah, bubuhan sidin itu bubuhan yang kritis. Pokoknya kami itu dididik kritis tuh Bang. Misalnya kada kawa, pikirkan buah nikam seorang.
nganga sebujurnya. Kita dasar dididik kritis kayak itu nah. Akhirnya untuk saat ini Bangla menyapehat ulun didikan pramuka tuh dasar jadi orangnya sampai wajah ini kayak itu. Jadilah. Jadi kan terkejut lagi mendengar kisah bubuhan apa perkuliahan di 4 UKM yang workshop berhukuman itu kan terkejut lagi. Sudah berakan tuh orang pramuka, orang koordinator tuh kebal-kebal, mahir ditempeleng lah, mahir di push up, mahir begadang, mahir macam-macam gitu nah. Soalnya ditempeleng lah. Ancak pakai pentopel sewah juga, pakai bakas lah gitu. Pakai eger sewah juga, bakas lah. pakai tangan sewah juga. Jadi Komplit sudah. Ditinjak orang sewah juga. Sewah juga. Lalu nyambung di SMA tadi lah. Ya. Di SMA tadi kan lulus nih. Itu ditawari kah jadi ustadz di sana, pengabdi di sana tuh nah, mengabdi di pondok atau kita yang menawarkan diri? Kayak apa kisahnya tuh? Jadi kisahnya nih sabujurnya ada dari ustadz yang mengajukan berkantor kayak pendaftaran siapa hendak jadi pengabdian ya. Seorang nih asal-asal aja nulis mau nyetap pilih alhamdulillah amunnya kada bagelaan gitu nah. Jadi kayak itu ya sekalinya tak pilih. Terima aja kita termasuk yang wajib ngabdi lah semalam tuh. Nah kayak itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah kayak itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang dasar kada mengabdi. Amunnya nang wajibnya mengabdi. Artinya orang itu terpilih juga lah yang akan mengabdi itulah. Terpilih. Sabujurnya semalam tuh kada yakin bang seorang ini mengabdi karena di semester akhir. Jadi kelas akhir tuh kelas 3 SMA tuh seorang tuh banyak banget berbuat yang aneh-aneh gitu nah. Aneh-aneh. Sampai SPT juga orang tuh di pondok surat perjanjian terakhir. Oh, SP. Nah. Sampai SP3 lah bahasanya. Ya. Kan lo SP3 keluar. nakal banget gitu nah, pelanggaran macam-macam. Iya. Kan yakin aja sekalinya pas pengumuman ngabdi lulus. Senang lah. Senang campur bahagia. Oh, sedih sama bahagia. Sedih sama bahagia. Sedih sama bahagia kayak apa? Senang banget. Bertahan setahun gitu lah, bertungha di pondok lah bahasanya itu ya lah. Ini ada pertanyaan mengenai dari Ane lo. Ane kan kami ini lain basic pondok, Ane SMK, Ane SMA lo. Biasanya yang mengabdi di situ tuh kan bekas lulusan pondok situ. Nah, ada apa santri lah bahasanya kan santri yang kami siswa lo. Ada santri baru yang nyari masuk tuh biasanya bener itu melanggar. Dan bonya tuh biasanya kadang tujuan pembinanya jadi sana. Itu kayak tanggapan situ kan sebagai pengabdi itu. Nah, sabujurnya kami ini sebagai pembina atau sebagai ustadz tuh lebih mengarahkan ke osda atau yang koor tadi tuh, dan lebihnya kami ini ke mengajarnya itu nah, mengajari santri di kelas. Kalau nya masalah pembelajaran di pondoknya atau kehidupan sehari-hari itu ya mudabir tadi yang melajari buahnya. Nah kayak itu. Bang yang nggak pernah nih mendengar nih kan bukan basic pondok kan, yang pernah mendengar kayak itu nah kawanan yang pondok nih berkisah bahwa pernah dihukum seniorannya jar kayak itu tuh berjalan juga waktu atau pian amang nih pernah menghukum junioran pernah banget menghukum kayak saya tuh maksudnya senior junior itu kayak ini. Nah kami itu kami itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya ini nih lanjut ke kelas 1 aliyah kami itu menyambutnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 nah kayak itu bahasanya. Jadi naranya kelas 5 tuh ya mudabir yang mau ngurusi anggota kayak itu nah, ngurusi anggota di kamar. Jadi kan misalnya ada anggota salah ya kita yang mau hukum. Jadi rancak kayak mau hukum orang. Sabujurnya misalnya inya nih pulang nih yang dihukum nih sampai betarusan sampai lulus misalnya, nya dapat bagian juga kita jadi pengurus tuh. Ada juga biasanya tuh beberes-beresan akhirnya, tapi memberesnya tuh lawan yang di bawahnya pulang kayak itu nah. Nah, itu itu memang diberi wewenang oleh pimpinan atau pihak pengurus yang sekolah pondoknya tuh atau memang dasar adatnya kayak itu nah kayak itu dasar diberi wewenang dari jadi ranahnya tuh hitungannya kan dari santri nih ke mudabirnya. Jadi mudabirnya nih kita pulang dapat arahan dari pengasuhannya ustadznya. Nah itu dan itu memang kayak sembarangan juga ya, sembarangan misalnya kayak kita juga kan di kampus atau acara PBAK kadang mungkin kita mau hukum orang tuh kada salah. Berarti mau dihukum berarti nya dasar ada kesalahan kayak itu biasanya. Nah, ini mungkin nih kawan-kawan sudah menjelaskan tadi bahwasanya Sidin ini ketua umum hari ini Ikatan Keluarga Pondok Darul Hijrah dan Sidin alumni di sana 6 tahun di sana, setahun mengabdi 7 tahun sudah di sana. Nah, kira-kira apa yang kau dipromosikan di pondok nih? Kalau ada yang tertarik karena masuk Pondok Darul Hijrah,
biar aja promosi masuk pondok Darul Hijrah ini kelebihannya ya. Gesan mancing bagiannya kan. Jadi untuk pemirsa sekalian, untuk saat ini alhamdulillah Pondok Darul Hijrah adalah salah satu pondok alumni Gontor. Jadi banyak pembelajaran yang diambil dari sistem Gontor gitu nah. Dan alhamdulillah juga pada sekarang ini Darul Hijrah semakin berkembang, bahkan sekarang Darul Hijrah akan nih untuk saat ini sudah ada Darul Hijrah 3. Berarti ada 1, 2, 3 sudah. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu sudah ada rencana pembangunan untuk Darul Hijrah 4. Dan itu pun lain-lain gitu nah. Darul Hijrah 1 itu yang umumnya, kalau Darul Hijrah 2 itu khusus untuk yang hobi kaligrafi. Darul Hijrah 3 tahfiz. Untuk Darul Hijrah 4 nih masih belum gitu nah. Nah, itu artinya favorit lah, masuklah. Dan juga bagi kalian hitungannya amun masuk Darul Hijrah, insya Allah hendak ke luar negeri, ke timur, ke Eropa, ke seluruh mancanegara, insya Allah mudah gitu nah. Ada aja jaringannya, jalurnya ada. Yang pastinya lancar berbahasa, walaupun ibaratkan tuh misalnya tetamu bule itu udah nggak lagi gitu nah. Tetamu ada aja bawaan tetamu orang Arab bisa aja. Kalau kan kita anak Makkah ya Allah nyaman berpandir gitu nah. Dan pesan gesan kawanan pondok, ading-ading di pondok nih santri-santri yang hanyar masuk yang nggak tahan. Nah, biasanya kan anak ampih aja masuk kayuhan ini apa pesannya kira-kira pesannya di pondok? Jalani ja, amunnya kada kuat 1 tahun, jalani 2 tahun. Amunnya kada kuat 2 tahun, 3 tahun. Amunnya kada kuat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Amunnya kada kuat juga 6 tahun, kalau kayak lagi artinya lulus gitu nah. Dan juga dan juga buan pian bisa searching insya Allah di Instagram, di YouTube ada aja hitungannya kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh alumni-alumni kita yang sudah ada hasilnya kayak itu nah. Banyak sudah alumni kita tuh yang berhasil berkat di pondok. Ya, berkat tuh sakit-sakit berdahulu, bersenang-senang kemudian gitu nah. Artinya proses itu ada yang nyaman ya. Proses itu ada yang nyaman. Nah, jadi gesan penonton semuaan, ini apalagi adingnya atau yang nonton ini sedang di pondok pesantren ataupun niat hendak masuk pondok, proses itu ada yang nyaman. Setiap apapun yang kita lakukan, insya Allah tuh ada hasilnya. Bila hendak nyaman berdahulu pasti sakit kemudian. Betul. Bila sakit berdahulu dengan proses yang benar dan baik pasti kita akan nyaman. Nah, jujur tak. Adakah pesan lagi? Amun ulun lah, amun ulun belajarlah dari pengalaman. Soalnya amunnya kita dasar belajar dari pengalaman, tuh nyaman mempelajarinya, mengkajinya. Aku salah di sini, aku kan di sini. Lawan juga ulun ada motivasi, dapat motivasi ini dari dasar dari pembimbing ulun. Aku Yesidin supan menolak misalnya orang menawari apakah, tapi aku tuh masih mampu menggawi. Jadi aku tuh selagi aku mampu menggawi, ku bantu orang gitu nah. Nah itu dulu desain pemirsa. Keren Wak. Maka ya. Jalani aja dulu. Hasilnya pasti ada. Jangan Jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nikmati itu proses. Lirik lagu. Kayak lagunya, kawan nyanyikan sedikit. Kawai, bimbayan gitu ya lah. Ayo, 1, 2, 3. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oke. Cukup sekian podcast kita malam ini agak serius cuman ilmu samaan. Jadi kita begayaan ada, serius ada, sedih ada. Ya lo samaan kita ada di sini pokoknya hadengnya aja berbincang podcastnya orang Banjar. Orang Banua. Oke, bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke. Mantap juga. Salah hilap. Kali mantap juga lah. Jangan lupa like, comment, and share. Bahasa YouTuber yang lainnya. Saya Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.